Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini ingin mempresentasikan tentang pengaruh aliran pragmatisme terhadap 7 aspek. Jadi yang belum tahu aliran pragmatisme itu apa sih? Aliran pragmatisme itu yaitu gaya berpikir seseorang yang dia itu lebih fokus pada hasil akhir, pada hasilnya yang bisa diukur, yang bermanfaat. Jadi dilihat nih, kira-kira ini tuh bermanfaat nggak sih? Kira-kira ini tuh menghasilkan nggak sih? Berguna nggak sih? Gitu. Jadi dia nggak ngeliat tuh dari cara berprosesnya gitu enggak. Karena pragmatisme itu kan artinya praktis ya. Jadi yang simpel-simpel aja. Nah yang 7 aspek kan, tadi 7 aspek. Yang pertama ada tujuan pendidikan Islam, menjadi lebih fokus pada hasil yang bermanfaat dan dapat diukur. Nah, jadi dia fokusnya pada hasilnya yang bermanfaat ya, yang bermanfaat. Kalau bermanfaat itu ya nggak bisa disebut pragmatisme karena dia tuh cuma ngelihat hasil akhirnya yang bermanfaat, bukan kok yang nggak bermanfaat. Nah, yang kedua ada pendidik, menjadi fasilitator atau pembimbing yang membantu siswa belajar. Menjadi fasilitator, jadi guru. Intinya kayak pendidik itu guru ya. Guru yang mengajar siswanya, menjadi pemandu, pembimbing. Ya, fasilitator itu pembimbing, pemandu yang mengajarkan siswa, membantu siswa dalam belajar. Yang ketiga ada anak didik. Anak didik itu sama aja siswa ya, menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam belajar dan mengembangkan keterampilan hidup. Jadi anak didik ini yang tadi dididik sama pendidik itu menjadi lebih aktif nih, menjadi lebih aktif di kelas, dia bertanya, pokoknya dia sregep gitu lah dalam belajar dan bisa mengembangkan keterampilan hidup, mengembangkan skill juga bisa. Jadi ini tuh antara pendidik dan anak didik gitu ya. Jadi yang keempat, lingkungan pendidikan Islam menjadi lebih kondusif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Apa sih relevan itu? Relevan itu kayak sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan siswa. Jadi dia lebih kayak nyata gitu ya, bisa dia secara nyata. Yang keempat ada kurikulum, menjadi lebih fleksibel, menyesuaikan pada kebutuhan siswa. Menyesuaikan pada kebutuhan siswa. Fleksibel itu menyesuaikan, sama aja sebenarnya sih. Yang kelima ada metode pendidikan Islam menjadi lebih interaktif. Apa sih interaktif itu? Interaktif itu adanya komunikasi antar dua pihak. Contohnya komunikasi antara pendidik dan anak didik. Jadi dari situ tuh ada komunikasinya gitu, saling komunikasi. Bu, gimana sih kalau misalnya gini-gini, si siswanya nanya nih, anak didiknya nanya, nanti pendidiknya jawab. Jadi gini-gini. Jadi ada saling komunikasi gitu biar gak ada kesalahpahaman, biar makin paham gitu. Yang terakhir ada evaluasi pendidikan Islam menjadi lebih fokus pada hasil yang dapat diukur dan juga bermanfaat. Jadi kan ini kita lagi bahas pragmatisme. Ya pragmatisme itu pokoknya intinya dari semua ini itu bermanfaat dan dapat diukur. Kita mau nyari hasil yang bermanfaat dan dapat diukur. Ya di dalamnya ada pendidik, anak didik yang tadi saling komunikasi biar nggak ada kesalahpahaman. Jadi pada intinya aliran pragmatisme itu dia fokus pada hasil akhir, praktis. Jadi yang simpel-simpel aja, nggak ribet gitu. Dia nggak mau tahu nih pokoknya caranya tuh gimana sih bisa nyampe di situ, prosesnya gimana sih, itu enggak. Jadi pragmatisme itu cuma ngelihat dari hasilnya aja. Hasil yang apa? Hasil yang berguna, hasil yang bisa bermanfaat gitu. Jadi itu tadi pengaruh aliran pragmatisme terhadap 7 aspek, yaitu tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, lingkungan pendidikan Islam, kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada yang masih ganjel, mau ada yang ditanyakan, boleh komunikasi, boleh tanya ke saya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.